Labbaik Allahumma labbaik. Lanjutkan bagian dari syarat ihram, diantaranya harus tawaf di luar Ka'bah atau luar batas Ka'bah. Yang dimaksud batas Ka'bah ya setengah lingkaran itu. Yang dimaksud di luar Ka'bah ya tidak masuk ke Hijr Ismail, karena Hijr itu bagian dari Ka'bah. Jadi kalau penyerahan sholat di Hijr Ismail berarti sholat di dalam Ka'bah. Kemudian di antara syaratnya dilakukan 7 kali putaran, jangan kurang ya, apalagi lebih ya. Sehingga dihitung. Kalau ragu-ragu ya kayak sholat itu ragu-ragu, diingat-ingat mana yang menjadi keyakinan panjenengan. Jadi kok yakin itu telu ya, berarti kurang apa-apa. Itu do ngitung ya. Udah harus kepunjulan. Punjul ya Pak, mundur enggak usah. Dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Kalau nggak bisa lihat berarti ada tanda pojok gitu. Jadi di samping pintu Ka'bah itu ada pojokan yang namanya Rukun Hajar Aswad. Sehingga ada kaligrafinya. Kalau ini dibaca tulisannya Allahu Akbar. Dan nanti kita isyarat. Kalau tidak bisa nyentuh, isyarat dengan mengucapkan kalimat Bismillah Allahu Akbar. Jadi putaran 7 kali itu kalau memungkinkan bagi laki-laki dengan cara romal, lari-lari kecil. 3 kali putaran pertamanya, selebihnya jalan biasa. Tapi kalau tidak memungkinkan ya jalan biasa. Jadi dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Artinya mulainya dihitung dari tempat yang lurus atau sejajar dengan Hajar Aswad. Nggak boleh kelewat atau bahkan tidak kelewat di situ. Jadi kayak semacam ada garis sepatnya dari situ. Nanti finishnya juga sampai di 4 putaran sebagaimana yang selanjutnya jalan biasa. Yang 3 pertama itu lari kecil atau romal. Tapi kalau tidak memungkinkan ya cukup jalan biasa. Kemudian tawaf itu dilakukan di area masjid, di dalam masjid. Boleh panjenengan nanti di mataf atau pelataran tawafnya itu, atau mungkin di teras. Karena nanti yang pakai kursi roda itu tidak boleh di area tawaf ini. Nyamari, melindes-melindes sikile wong lah. Tudus lorongnya orang. Sehingga nanti area tawafnya adalah melipir di teras dalam itu. Nah, ini kalau dihitung 1 putaran 1 kilometer. Alhamdulillah. Sehingga longgar di atas lagi. Longgar gitu. Sehingga tawaf itu harus di dalam masjid, di area masjid. Tidak boleh tawaf di luar masjid. Wah, itu rata tawaf di sini. Orientasi gitu loh orang. Tangga yang dari sini turun ke mataf itu belakang itu belakangnya ada tempat wudhu. Tapi kalau boleh itu besar harus keluar masjid. Sehingga toiletnya di sini juga. Di sana di pojok sini nggak kelihatan. Sehingga kalau jalan tengah kalau kok bilang kembali mulai pelayan aturan. Lalu disiapkan, dikondisikan dengan rupa sebelum masuk ke masjid dituntaskan. Sebenarnya tidak ada hambatan atau gangguan. Jadi tawaf itu bersambung. Yang ke-1 dilanjut, putaran kedua dilanjut, ketiga kedua karena udur atau karena kelelahan itu dari istirahat dulu. Istirahat dulu nanti bisa dilanjutkan. Tapi ketika ada udur ya dituntaskan. Putaran 1 lanjut kedua ketiga sampai 7 kali putaran. Kemudian kalau tawafnya bukan untuk umroh, tawaf sunnah berarti butuh niat tersendiri. Misalnya ini masih waktu masih lama antara misalnya dulu tidak sampai tawaf saja. Nah, kalau memang tawafnya bukan karena umroh, tawaf sunnah berarti butuh niat tersendiri bahwa dia meniatkan untuk tawaf sunnah. Tapi kalau umroh baru sudah diniati karena udah niatnya sejak ikhram tadi. Sehingga ketika tidak usah diniati lagi ketika sa'i ya tidak usah, karena sudah diniatkan di awal dengan rangkaian ibadah yang niatnya untuk umroh. Tapi kalau penjenengan menggunakan waktu-waktu yang ada dengan mengoptimalkan ibadah di sana, termasuk di antaranya adalah tawaf, maka butuh niat secara tersendiri. Sehingga nanti penjenengan memarket sehari itu mau tawaf berapa kali, karena melihat sisi keutamaan tadi. Kemudian sunnah-sunnah ketika tawaf. Yang pertama bagi laki-laki adalah ittiba,
yaitu membuka pundak sebelah kanan. Jadi kalau laki-laki berpakaian ihram sejak awal itu sudah ditutup semua. Membuka pundaknya itu adalah hanya saat tawaf saja. Begitu nanti tawaf sudah ditutup lagi. Jadi hanya dibuka pundak itu ketika mau tawaf saja. Sebelum sesudahnya ditutup. Sebagaimana yang dilakukan Nabi kita diriwayatkan dari Ibnu Umayyah dikatakan inna Nabi SAW tawafa muqtafiyan. Rasulullah itu ketika tawaf dalam keadaan tidak membuka pundak bagian kanan. Di antara sunnahnya. Oh, dulu Pak nggih, yang kanan nggih. Waktu di posting keliru kiri. Kalau malah keliru dibully. Kanan, dibuka pundaknya sebelah kanan. Kemudian sunnah tawaf bagi laki-laki romal. Romal itu istilahnya lari kecil dengan memendekkan jarak dan menambah kecepatan. Mungkin kalau saya biasanya jalan kan segini setengah meteran itu. Kalau romal berarti jaraknya ditambah kecepatannya. Itu baru dibuka pundak kanan benar. Karena dulu ketika Rasulullah tidak masuk Mekah itu intelijen mengatakan ini umat Islam geri-geri penyakit karena ketutupan semua. Terus kerjain aja disiapkan ya dari informasi intelijen mata-mata orang musyrik nanti kerjain aja siapkan serangan mendadak. Turun ayat disuruh buka ternyata orang ini paten-paten kalau siap tempur. Wah, mundur timbangannya untuk ada mundur gitu. Jadi diabadikan, dilestarikan sampai sekarang. Jadi sunnahnya tawaf adalah tidak membuka pundak yang supaya masuk ya umat dan umat Islam itu kuat. Orang itu tembus itu. Sehingga siap tempur itu diabadikan sehingga sampai hari ini ada sunnah tawaf adalah apa? Ramah. Jadi mulai dari kecil ditambah tidak membuka pundak sebelah kanan. Ini semua buka Pak, yang kok tahu malah sangat itu. Karena tiga itu soal senang apa mungkin malah hijrah dan dikatakan sahabat Jabir Rasulullah ketika beliau diamati dalam ibadahnya haram ala salasan wa masyarakat beliau melakukan ramal 3 kali putaran dan jalan biasa 4 putaran. Jika si suami istri mesti ketinggalan. Milo jadi kunjungi bapak ini nyamari. Malah harus mau carry kamu. Nyamari. Kamu kesok silir makmu ya. Jangan ada rakyat tinggi. Makanya orang di kelas bapak ini di sunnah. Kita pemurbu kan itu. Orang hilang paling ini kemudian setiap kali sampai ke Hajar Aswad disunahkan untuk mencium dan menghisapnya. Bagi yang mampu dan tidak memaksakan diri, karena itu bukan wajib. Sehingga enggak harus orang mencium Hajar Aswad. Pak orang marah banget cerita gue, soalnya orang domeng gitu. Ini kan kalau bisa enggak? Dilihat di rumah ketika ditanya tentang mengusap Hajar Aswad gimana, itu ada tuntunannya enggak? Beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah SAW yastalimuhu wa yuqabbiluhu. Saya melihat langsung Rasulullah di Hajar Aswad itu mengusap dan menciumnya. Itu lamun sakit di Hajar Aswad itu ada 3 perlakuan. Nah, bisa mencium dicium, lan sekaligus mengusapnya, sekaligus mengusap itu. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi kita. Tapi jika nggak bisa mencium, ngoyo-ngoyo bersih-bersihan, maka cukup mengusapnya dengan tangan. Ngoyo-ngoyo nanti ngusap, kan ujungnya dicup juga, kecut, keren juga berarti. Nah, kita kasih ulangan itu. Lalu gimana? Karena berarti itu kalau itu ngobrol-ngobrol apa nih lah? Ini gitu.
Karena apa sunnahnya, kalau nggak bisa mencium berarti mengusapnya saja, menyentuhnya, dan nanti apa yang disentuhkan itu dicium. Nggak bisa, nggak nyampe, pakai tongkat nggak apa-apa. Ke tangsis, nggak minum kancanya. Karena Nabi pernah mengusap, menyentuhkan tongkat beliau kepada Hajar Aswad, karena tidak bisa menaik. Dikatakan wa yastalimur rukna bi mihjalin ma'hu wa yaqbilul mihjal. Rasulullah ketika itu berdesakan beliau tawaf naik unta, orangnya enggak ngemak itu, maka beliau menggunakan tongkatnya untuk menyentuhkan Hajar Aswad dan mencium tongkatnya. Podo wasiatnya itu. Aku bagian itu kita itu lah. Langsung itu lagi bukan bisa orang gimana nyentuh mengikuti sunnah Rasulullah kan yang bertulisannya nggak langsung yang pakai tongkat nih langsung sih mana tuh jadi kalau tongkat ya betul nih tongkat jadi kalau nggak bisa menyentuh mencium menyentuhnya tapi nanti tangannya yang menyentuh dicium atau sesuatu yang bisa menyentuh itu dicium. Kalau nggak bisa nyentuh, cukup menghadapnya dan berisyarat. Itu belajar ini. Dikatakan ketika sahabat Umar bin Khattab melu-melu oyo-oyoan dicegah oleh Rasulullah. Lalu itu dipengi malah membeli. Rasulullah menegur Umar, ya Umar, innaka rajulun qawil. Umar, kamu seorang lelaki yang kuat, la tuzahim alal hajar. Kamu jangan ikut desak-desakan di Hajar Aswad. Kenapa? Fatu bil dhaif, menyebabkan orang yang lemah akan tersakiti. Sahabat Umar itu digambarkan fisiknya gede suwir, putih, rosok. Bahkan ketika naik kuda itu sikilnya krengsek dengan lemah. Kuda Arab itu kalau begini dulu. Di Umar ini kuat. Itu menang-menang seperti begitu dicegah, tidak usah, kamu jangan ikut desak-desakan. Kamu itu orang yang kuat, nanti menyakiti orang-orang yang lemah. Terus gimana ini? In wajadta khairan, dan jika kamu mendapati menjumpai Hajar Aswad kok pas lego, pas longgar kapan mak longgar? Ini kapan? Kamu menjumpai Hajar Aswad pas longgar lego, bolehlah kamu fast talimbu, maka usaplah. Lego pak. Berarti kan tidak harus memaksakan diri. Kalau nggak longgar, ilah jika nggak ada kesempatan longgar, fastaghfiru, cukuplah kamu menghadapnya, fahalil, maka bertakbirlah Allah Akbar dan Bismillah Allah Akbar. Berbuat berkasih hati. Pilih pun itu. Syukur-syukur itu. Ya bila memungkinkan kita mungkinnya, kalau enggak ya enggak. Tapi kalau pengen itu nanti aja di luar ibadah umrah dengan orang-orang ngupain itu orang ngerti gitu ngotrok jadi memulai di luar umrah masih ada kesempatan kita di Mekah itu 4 hari, cari waktu yang baik, siapkan fisik mental dan berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan. Ini bukan karena Rasulullah, enggak, karena pertolongan Allah. Maka luruskan niatnya semata-mata untuk mengikuti sunnah Nabi kita, bukan karena kemerokok harus tekan ke ngerai soal jongah saja. Dan tembung Gusti Allah, saya adalah tamumu, Hajar Aswad sudah milikmu, berilah kesempatan saya, berikan peluang untuk bisa kesana, insya Allah kita temukan. Itu diantaranya. Malah sahabat Umar nih, luwih derek perintah Nabi daripada mengikuti perintah ini proses manut mau ya di dalam Nabi itu lebih derek manut apa? Umpama itu kan Nabi ngaruh-ngaruhi terus rasa malu-malu ben wong lemah-lemah ya mundur. Cukup Bismillah Allahu Akbar bersama. Mboten usah dicium. Sing dicium itu kalau tangannya nyentuh, kalau enggak cukup isyarat Bismillah Allahu Akbar, enggak. Walaupun enggak kita kasih
Jadi cukup berisyarat saja tanpa menciumnya. Yang dicium itu kalau bisa kalau nggak bisa ya kalau itu bisa udah itu 3 tingkatan perlakuan ketika di hajar aswad. Kalau bisa idealnya mencium dan mengusap, kalau nggak bisa mengusap tapi mencium tangannya, kalau nggak bisa menyentuh cukup berisyarat bismillah Allah bisa. Itu yang pertama kali. Berikutnya cukup Allah Akbar lagi Allah Akbar. Dan juga disilakan mengusap rukun yamani, maksudnya pojokan sebelum hajar aswad. Jadi ada pojokan yang sebelumnya, ada sudutnya. Ini pojokan sebelah ini kok. Ini pojokan hajar aswad. Satu sudut sebelumnya itu namanya rukun yamani. Tentu mak diusap saja, rasa dicium, diusap itu saja. Jika orang nggak memungkinkan mengusap, lewat saja tanpa isyarat, apalagi mencium. Jadi kalau di hajar aswad 3 tingkatan perlakuan, mencium dan mengusap mencium tangannya, isyarat saja. Tapi kalau di rukun yamani satu saja, mengusap tanpa menciumnya dan tidak isyarat kalau nggak bisa menyentuhnya. Kalau nggak bisa, lewat saja tidak. Karena tidak ada yang disentuh di hajar aswad kecuali 2 saja, pojokan hajar aswad dan rukun yamani. Itu yang dikerjakan oleh Rasulullah. Nah, manfaatnya apa kok kalau mengusap hajar aswad, mengusap rukun yamani? Karena mengusap itu menjadi sarana Allah menghapus semua dosa kita. Mulai sejak pertama dicatat melakukan dosa sampai selalu seret rontok hapus semua dosanya. Itu sampai loh, itu pemanggilan diusap-usap uang. Manfaatnya apa? Curigai, itu diingatkan ya, mengusapnya saja itu menjadi sebab orang dihapuskan dosanya. Mulai sejak pertama kali dia dicatat melakukan dosa sampai saat itu hapus semua dosanya. Dikatakan inna masahuma kafaratul fataya, sehingga masuk keduanya, mengusap keduanya hajar aswad dan rukun yamani sebelahnya itu menghapuskan dosa. Tapi ketika pas di rukun yamani kok nggak bisa menyentuh, lewat aja tanpa harus berisyarat tangan, lewat aja. Walaupun nanti banyak orang yang tetap berisyarat, tapi itu bukan sunnah Nabi kita. Maka kita mengikut petunjuk Nabi kita, ya lewat aja kalau memang nggak bisa mengusapnya. Nah, ini rukun yamani satu pojok sebelum hajar aswad. Ya, kemudian disunahkan antara rukun yamani sampai hajar aswad itu diperintahkan mengucapkan doa apa? Sebutkan ini doa apa? Membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah habis kok belum nyampe. Baca lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walaupun doanya begitu itu, ternyata pada tentu dipikir saja. Ketika pengen mengatakan ya Allah berikanlah kepadaku kebaikan dunia itu apa misalnya, ya ilmu sehat, sugih, pecah pangkat, jabatan, itu bermanfaat dunia, itu sudah ada kontennya bahasanya. Hanya kalimat verbal yang diringkas di situ sebagai bentuk bahwa ketika kita di sini itu sedang ingin memperjuangkan perubahan ke arah kebaikan dunia kita. Karena di antara yang setelah Nabi kita silahul ummati bil ilmi wal mal. Baiknya umatku itu yang mungkin termasuk bagian yang kita minta kebaikan itu adalah dengan ilmu dan harta. Artinya umat ini akan menjadi baik ketika bagus pendidikan dan ekonominya. Hari ini ekonomi kita gimana tuh? Kita mau nggak jadi relawan di sana? Meminta kepada Allah agar apa yang kita perjuangkan dijabah oleh Allah. Kalau di situ kita diberi peluang untuk meminta apapun yang itu menjadi sebab baiknya orang di dunia dan menjadi sebab baiknya orang di akhirat. Maka kalau kita bahasanya kita ringkas Rabbana atina fid dunya hasanah, itu sudah ada di benak kita, sudah ada yang menjadi konten yang kita perjuangkan melalui nanti doa-doa yang kita usul di sana. Doa-doa yang sudah kita revisi, yang kita perjuangkan itu sudah kita masukkan ke dalam benak kita yang saat tawaf itulah
kita perjuangkan, karena momentum orang sedang tawaf itu adalah momentum doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikatakan Nabi kita. Kenapa keduanya itu? Karena Nabi pernah melihat penampakan di rukun Yaman itu ada malaikat yang nongkrong di situ. Kita aja nggak lihat. Sampai hari ini ada malaikat yang di situ. Nabi mengatakan, "Ma maradu ala rukni, tidaklah aku melewati rukun pojokan ini, illa ra'aitu alaihi malaikat." Kecuali saya melihat di situ ada malaikat. Yaqulu amin, yang malaikat itu mengamini doanya orang yang tawaf. Amin, amin, amin itu. Dan jarak antara rukun Yaman dan itu pendek aja. Kan dungo sak buku diwocok kabeh ora tutup. Diringkas. Maka Nabi mengatakan, fa idza marartum alaih, jika kamu melewati rukun Yamani itu, faqulu, maka ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia ini malaikat sing jaga tangriku. Amin. Di antara kenapa kita diperintah baca ini, karena itu ringkas doa yang mewakili apa yang kita perjuangkan, yang itu kita sadar memberi manfaat di dunia, minta di situ. Dan apa yang bermanfaat kita di akhirat diminta beliau di saat itu. Kemudian ketika rampung selesai 7 putaran, kan berarti menuju belakang makam Ibrahim, dilakukan sampai 7 kali putaran. Begitu rampung nanti dari rukun Yamani, kok tekan tidak lagi satu dihitung satu. Dan begitulah seterusnya dilakukan, sehingga selama muter tawaf itu memperbanyak zikir, doa, permohonan, permintaan, bahkan tilawah Quran itu boleh dilakukan saat tawaf. Jadi belum menang tok nanti mau zikir, dan itu namanya ketika di antara rukun Yamani sampai akhir asar pembacaan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Begitu sampai tadi kok selesai sampai ke akhir asar, dihitung satu, dan demikian diulang sampai 7 kali. Begitu putaran terakhir, kemudian menuju ke belakang makam Ibrahim untuk apa dulu? Salat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Dan ketika melewati makam ini, makam Ibrahim itu tempat berpijaknya Nabi Ibrahim batu. Jadi makam Ibrahim, Hajar Aswad itu adalah batu permata dari surga. Dan itu digunakan dulu untuk bangun Ka'bah. Batu itu fleksibel, bisa munggah sama juga lift itu. Maka dulunya makam Ibrahim nempel di Ka'bah. Maka sahabat Umar bin Khattab juga dipindah. Sudah tidak terkonsentrasi mengumpul di situ dan dipindah, dan sahabat Umar usul alangkah baiknya di makam ini dijadikan tempat sholat. Turun ayat wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Jadi Allah itu kadang memberikan itu karena request, karena ada permintaan. Lamun nomor sing nyuwun nggih tetep nempel di situ. Maka apapun walaupun itu mustahil, selama kita berani minta pasti dikasih Tuhan. Tapi nanti kita permintaannya gede-gede langsung receh ya gitu. Itu pasti kalau yang bukan urus UTS sudah tak tekan kamu. Betul memang ini. Tujuh apa lagi? Aku misalnya akan dikasih terus pada. Maka nanti ketika mau melewati ini menuju tempat makam ini, maka diperintahkan mengingat dengan membaca ini wattakhidhu min maqam Ibrahim, dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat salat. Karena tanda-tanda kekuasaan Allah masih terlihat. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Di tempat itu masih ada tanda-tanda kekuasaan yang masih terlihat sampai hari ini, itu maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke situ dijamin aman dari apa yang dikhawatirkan. Kok bayang di masa depannya surut umrah ke aman. Kok bayang khawatir anak kaki semua pengen bisa aman. Apa yang dikhawatirkan, karena kalau kita datang ke sana pasti pulang dengan jaminan apa yang dikhawatirkan dan aman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ini dan disunahkan salat sunnah di belakang makam Ibrahim jika memungkinkan. Ini ruami dilewat orang ini mobil mawon, karena itu haknya orang yang bawa. Kita tidak boleh memaksa itu untuk saat itu. Bisa dilangkah-langkah itu namanya kaji buruk itu. Kaji buruk itu. Kalau ini lewat itu
Maka kalau di belakang makam Ibrahim tidak memungkinkan karena memang itu tempatnya orang tawaf, maka mundur, minggir, yang masih lurus dengan makam itu sudah sama. Tapi jika mundur di belakang tempat itu kok juga penuh orang, sudah di tempat mana saja, itu sudah mencukupi. Maka nanti di situ disediakan tempat yang dikasih batas itu, dan itu, sehingga bisa mengerjakan sholat sunnah ba'da tawaf tanpa mengganggu orang yang sedang tawaf. Karena itu makam tempat orang yang tawaf. Setelah selesai mengerjakan sholat sunnah belakang makam Ibrahim, kemudian disunahkan minum air zam-zam di belakang tempat tawaf sudah tersedia. Minum sampai kenyang ya, sampai ya patolak sampai gelegeen. Itu berapa gelas sih? Saya ukurannya 14 lah, 4 atau 15. Mata gede mata. Supaya orang sampai gede dan khawatir itu tergolong orang munafik. Dan ini baru umroh menjui tamu itu dengan gelas. Gelas pakai lima pak. Ini ada yang munafik orang katanya. Karena juga ini saya belajar aja. Berarti koan tuh ini sore. Dia orang munafik itu berarti. Sebab untuk bisa minum air jatuh sampai gede-gede itu kan berarti itu pikir pak tak kalau 500.000 itu tuh biologis itu nih. Itu dipandang di tamu ini 500.000. Kok saat rombongan itu ikut dingin. Ambilannya dan katanya yang pakai. Minum air jatuh sampai kenyang. Ini yang tidak ada nanti kita. Dan sekaligus diguyur itu di kepala, didoai. Setelah itu kemudian melunaskan kalau memungkinkan. Jadi situ nanti disunahkan meminum air zam-zam sampai kenyang dan disunahkan berdoa ketika itu. Tanpa doa yang diungkapkan Ibnu Abbas biasanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi rizqan wasi'an, itu sebagai contoh. Enggak harus seperti itu. Jangan boleh berdoa sesuai dengan apa yang dia hajatkan. Kalau mengatakan ma'u zam-zam lima syuriba lahu, air zam-zam itu khasiatnya sesuai dengan niatan orang ketika meminumnya. Allah muka-muka rapi seperti insya Allah nampak walaupun membina betul apa kan khasiatnya itu sesuai dengan orang saat meminumnya. Jangan ingin sehat waras atau asam urat kolesterol karena tadi sebenarnya obat kami mengatakan khairul ma'al-ladzi ma'u zam-zam, air terbaik di seluruh permukaan bumi itu air zam-zam. Fihi ta'amun tu'min wa shifa'un suqmin, di dalam air zam-zam ada kandungan makanan yang mengenyangkan, ada nutrisi yang mengenyangkan dan obat yang menyembuhkan. Ini pepak nih, nutrisinya cukup, obatnya cukup. Jadi cukup dengan air zam-zam itu orang bisa bertahan di situ. Dulu Abu Dzar Al-Ghifari diusir ke kampungnya, berkeponangan ke Islam, akhirnya Masjidil Haram itu boleh Nabi bertemu Aduh, karena itu belum kenal Rasulullah, cuma rumah-rumah. Sampai tanggal itu beliau diamati kira-kira kahit di Rasulullah itu kalau lihat-lihatnya. Akhirnya memberanikan diri, yakini ketemu dengan Rasulullah. Kamu siapa? Saya orang yang terusir dari kaum saya. Kok karena ketahuan dengan masuk Islam. Mencoba bagaimana kamu di sini 40 hari. Lalu kenapa kok air zam-zam mulai-mulai. Lalu cukup. Makanya orang sang jajan banyak. Ya Allah, jus jamu ya Allah, jangan sampai kalau jus jamu ya Allah, es krim ya Allah, es krim. Karena sesuai dengan hajat orangnya meminum itu tadi tombol. Kemudian ibu-ibu itu ngeluh orang yang sebut kan ada sakit tiga normal. Tidak umur buahan semua anak napa hilang. Karena kok ini gula dari mana? Itu bahan jauh nang gitu. Itu nanti kulit usus tombol kan.
Selesai naik jajan, setelah itu kemudian melanjutkan kemana? Sa'i. Jadi kamu lazam kemana naik balik? Kalau kamu lazam mungkin nemplek ke awaknya itu hal itu mau. Sa'i, rampung itu sa'i gelar-gelar lah. Salat, minum air jajan, balik sudah sebenar, kemudian melanjutkan ke sa'i. Sa'i itu jalan bolak-balik. Sa'i itu ngaku nekat, ngaku cepat. Kalau jalan masya kan jalan biasa. Kalau sa'i itu rada cepat. Kalau Roma tambah cepat. Itu jalan bolak-balik. Jadi mau kamu aku tahu bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah diniatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarak antara Safa ke Marwah itu kurang lebih 411 meter. Tak menggoe ya. Berarti mah setengah kilo dulu. Berarti itu berapa bu? Kurang lebih 3 km. Nanti lampah-lampah mulai dilatih. Baru wah aku pakai masih tepuk untuk itu masjid nanti tawaf di jalan kaki terjauh dengan pengen didorong. Tapi bagi orang yang dilatih, kalau yang nggak terbiasa jalan-jalan dilatih. Supaya bukan atas kabeh dipilih aku kabeh. Nah, keutamanya apa sa'i itu? Nabi pernah ditanya, Nabi kalau kita sa'i itu keutamaannya apa? Beliau menjawab, innama tawafuka baina Safa wal Marwah, sesungguhnya lamu wirawiri sa'i antara Safa dan Marwah ganjarannya ka'id kisah ba'in rokobah, seperti memerdekakan 70 budak. Nek budak siji nilainya berapa tadi? 5 miliaran. Kita pengen tongkol itu kan bu? Berapa miliar bu? Kalau 150 miliar. Ini boleh duit itu sebelum dibangun apa pak? Artinya penjenengan punya kebaikan yang potensinya seperti potensi ketika penjenengan memiliki dana seperti itu. Kurang bukan lembaga umroh tadi. Artinya Allah mengganti sa'i dari Safa ke Marwah dihitung sebagaimana kita memerdekakan 70 orang. Harus seperti itu begitu tiada rasa koper ini. Syaratnya sa'i dia harus dilakukan setelah tawaf yang sah. Kalau tawafnya belum rampung, belum tuntas orang itu mau ketinggalan itu baru ini tunggu deh ditamu deh tambah di sini deh. Jadi belum boleh dilakukan sa'i itu sebelum tawafnya sah. Harus tuntas tawafnya dulu karena ibadahnya itu berangkai berurutan. Ditunaikan dulu sa'inya sampai tawafnya sampai selesai, baru kemudian melakukan sa'i. Karena syaratnya adalah setelah tawafnya. Kemudian dilakukan 7 kali, maksud tidak itu dari Safa ke Marwah 1, balik Marwah ke Safa 2. Jadi betul tak tangkap bisa jalan. Tak tangkap lempoh pak. 14 itu mungkin. Sekali jalan dihitung 1 dari Safa ke Marwah 1, Marwah dari Safa 2, 3, 4, 5, 6, 7, sehingga dimulainya dari Safa nanti berakhirnya di Marwah. Pak, besok kamu boleh orang kurang hijau kunjung di sini. Itu dimulai dari Safa diakhiri di Marwah. Lah kan nanti kalau umuran itu yang ini jadi melampaui rodohnya jimping gitu gitu. Mungkin mandi sholat kali ini, mak ini depan dia apa-apa. Betul pak kali papat loh. Ya disuruh bener-bener pak. Betul saat kalau ingin menuntaskan sa'i saya dengan kaki saya ini, apa nih nyata nih itu beda. Di sini boleh sampai kari kata ada sampai dari tangan aneh bahasa. Karena saat terjadi itu ingin kakinya itu mencatatkan bekas di tanah suci jual. Jika pun jadi perlu tangan di kursi roda, maksudnya bersambungnya cepat kotor ini. Ini benar. Nah, jadi kalau pernah mencatat umroh paling sulit ini. Lah dari sekarang lele itu tempat itu gak bisa uang itu bilang jamis. Jadi hari kembali namanya. Yang dari situ yang biru nggak? Ini ditinggal, ditegaknya kok bukannya ngantek mau. Salami, andung selamat dah.
atau nom-nom itu kadang mengambil alih, membantu orang itu dibantu orang. Ini kembali pangkat maksudnya. Allah itu akan selalu menolong kita selama kita mau menolong saudaranya. Allah kana abdi maka abdu yami akhi. Allah itu akan selalu ada memberi pertolongan kepada hambanya selagi hambanya mau menolong saudaranya. Kemudian dimulai dari sofa, diakhiri di marwah jelas itu. Dilakukan di mas'ah, di area saing, betul tengah terpak seluruh latar orang itu. Karena ada jalur lintasan baik yang di basement, di lantai bawah, atau lantai dasar, atau bahkan lantai yang atas itu. Di simpang kali-kali. Kalau tahun dulu jam dulu di apa ternyata ini saat ini kalau berangan. Nanti mobil-mobilnya itu mulai senang, orang mengurusi roda. Untungnya kacang rata kambur, dengan tadi dia rakil balik itu. Saya ini kan kita kompon tadi, atau bersani, yang mau menikung. Itu masih kayak kambur ini. Kemudian harus mencapai jarak antara sofa dan marwah. Kurang sak jam habis, nggak sah itu. Jaraknya minimal sampai ini loh, sampai batas ini. Kok belum sampai batas, balik kanan, bis. Semberit itu udah berhasil, nggak boleh. Ya idealnya nanti sunahnya malah sampai ke atasnya, karena ada amalan sunnah-sunnah yang dikerjakan di atas bukit sofa dan di bukit marwah. Kalau sampai batas ini itu baru sampai di kaki bukit yang udah sampai jaraknya, tapi belum sampai ke bukit ini. Sunnah-sunnahnya sa'i dalam badan suci karena apa? Ya yang dibaca zikir doa. Dan adabnya orang berzikir doa adalah suci, walaupun ketika nggak suci pun sah karena bukan sebagai syarat. Kemudian sebelum ke sa'i menjamah jasad, jadi kalau longgar merampung sholat minum jam-jam sebelum ke tempat sa'i mendatangi Ka'bah. Tapi kalau nggak memungkinkan nggak usah ada saja. Repot bubar jamaahnya. Orang saya kehilangan jamaah satu orang. Wisatawan dengan Pak, ini kemudian tengah teraspat, mengkawai rampung. Gini, lemes lagi. Hutan tenang, orang berhenti. Usaha rampung tolak, orang yang gitu. Hilang gitu. Ustaz betul rampung, begitu stroke. Kata itu loh Pak, hilang ketempuannya, boleh ini di jalan ini. Begitu kita penasaran ini ditinggal, Pak, ditinggal mana? Kesulitan dulu, kesulitan hilang, kok tinggal ini bagi orang. Kan repot nanti ya, harusnya komitmen ketika ada kesepakatan bersama itu gitu, mungkin dari repot nanti kadung kita pun lulus mertong-mertong dan sa'i bareng begini mulai kamera bisa menginti alhamdulillah berarti terasa loh di kandangnya mencoba ini kandangnya bukan di repot tinggal ini cinta ini malah mesti ngotong-ngotong tempat sa'i iya mah kalau orang duit hati kan repot itu harus remote orang keluaran ini dan ini masak GTL itu bingung boleh itu perempuan itu ditata waktu kuning dibayar kan butuh pak orang ngerti ya ternyata melanggar kesepakatan terus dulu mau bilang perempuan pak dulu dari mana di sini nah ini sebenarnya ini makanya sepakat nanti di luar kalau orang jadi boleh-boleh kan bingung ini tidak bisa deh kalau batas non tidak apa-apa. Kemudian ketika sudah sampai di sini baru mulai ya, baru menuju ke tempat sa'i, baru mau mulai, maka saat perjalanan sudah mulai terasa menanjak, berarti kan sudah mendekati dulu. Maka mengucapkan kalimat inna safa wal marwata min sya'airillah pun tekan segitu sudah boleh. Ditambah abda'u bima badal. Tapi kalau penjelasan ingin menyempurnakan, nah itu dilanjut benar-benar ini bacaan ayat ini. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tata'a khairan fa innahu syakirun alim. Itu ketika kita perjalanan mendekati bukit Safa. Sing diwaos napa niku? Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima Paman berasal dari Rasulullah orang apa? Orang usah.
Moco nabrak katanya tangannya. Orang menikmati sapi malah ketungkul moco tulisan. Kita moco raijon. Karena metode rapas lebih lucu di rumah dia. Inaso, kalau mau ini harus menang mau coba-coba tidak kita Indonesia balik. Karena itu ada hikmah. Safa Marwa itu adalah syiar-syiarnya Allah, tanda-tanda kemuliaan yang dijelaskan oleh Allah. Maka di situ kita dianjurkan untuk memanfaatkan keistimewaan Safa Marwa untuk berdoa. Oh, rasa dikongkon, rasa dijaluk, kita jadi relawan. Atau wakna itu kan barang siapa yang dengan kerelaan hati melakukan kebaikan. Misalnya kita jadi relawan, relawan di situ lah, relawannya Allah. Nah, bayarannya itu lah, ada kesempatan kita menjadi relawannya Allah di mana di Bukit Safa dan di Bukit Marwa. Untuk apa? Dengan kerelaan hati mendoakan orang lain barangkali. Dengan kerelaan hati mengambil tanggung jawab. Maka dikatakan sama wa man tatawaa khairan. Barang siapa dengan kerelaan hati melakukan kebaikan-kebaikan, apa balasannya? Fa innallaha syakirun alim. Allah Maha tahu bagaimana cara membalas, cara bersyukur, memberi balasan kepada orang itu. Jadi Allah itu Maha berterima kasih. Jadi kalau kita dengan relawan, rasa disuruh-suruh, rasa dikongkon-kongkon, kita ambil tanggung jawab. Jadi apa? Relawan. Tentunya ya Allah, muka-muka di pari hidayah. Kan walaupun mereka enggak nitip doa kepada kita, enggak pernah pesan doa, tapi kita punya inisiatif dengan kerelaan hati melakukan kebaikan. Allah bakal mengampuni itu dan Allah tahu bagaimana cara membalas orang yang melakukan kebaikan dengan sukarela. Saatnya jadi relawan ya. Jangan nonton juga kepada ya Allah, engkau negara itu diparingi adil makmur atau korupsi dijatuhkan di penjara. Maka kita yang ambil tanggung jawab. Oh, ora usah nyalahke sapa, ora usah nuntut sapa, tapi kita ambil tanggung jawab, jadi relawan, minta kepada Allah, dan insya Allah itu dijabah oleh Allah SWT. Maka diingatkan di situ, maka kita di sini itu merlokke munggah tengriku supaya napa? Supaya berkesempatan melakukan amal-amal kebaikan. Karena Rasulullah sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama ketika beliau di Safa, di Marwah itu, karena beliau megaknya tengriku dulu ngiras-ngiras karo leret, mungkin tak melakukan Safa Marwah ini kelihatan stadion, ini muter sepisah, ngubungi stadion bal-balan 400 meter gitu, lari 400 meter gitu, mudah-mudahan bisa tahu karo leret. Ya Allah, hari ini kok ya Allah. Sambil istirahat, minum air mineral, sambil berdoa kebaikan-kebaikan untuk orang lain gitu. Ini sedulure kancane wong sak RT, sak RW, sak desa, sak kecamatan, sak negara ini. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung roh nggih. Mumpung roh. Nah, disenangkan naik ke atas bukit Sofanya ini dan di bukit Marwahnya untuk berdoa. Nah, ini bukit Safa ini. Ini madhep mereka langsung ketok Ka'bah ini. Jadi pun di pagar ini, pun di pagar kocok. Gara-gara bocah depannya antakan ini loh, ditutup foto-foto nampak itu ditutup tadi. Betul barang munggah dari orang itu. Nah, ini di bukit Marwah masih kelihatan batu-batunya. Nah, di situ kita berdoa menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah dengan mengucapkan takbir 3 kali, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Dilanjutkan la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la syarika qadir, la ilaha illallah diulang masing-masing 3 kali. Setelah itu kemudian dikasih kesempatan berdoa untuk hajatnya masing-masing, berdoa sesuai dengan kehendak panjenengan. Bahkan siapkan doa-doa yang sudah dirancang dirangkai dari rumah. Biasanya kita beri kesempatan untuk jamaah berdoa secukupnya. Kita buat 5 menit itu benar, baru dikasih 10 menit.
sambil istirahat. Jadi itu betul kalau lomba rampung kasih juara itu. Dia nanti rangkaian perjalanannya saat berhentinya digunakan semaksimal mungkin untuk berdoa, karena itulah tempat yang mustajab untuk berdoa. Setelah itu selesai, baru kemudian berjalan menuju Bukit Marwah. Dari Safa dan Marwah. Sepanjang jalan antara Safa dan Marwah, seperti halnya tawaf, disyariatkan memperbanyak zikir doa. Terlebih lagi Nabi sampai hanya ke tanda-tanda hijau. Kalau dulu dikenal pilar-pilar hijau, sekarang itu apa itu? Ada alamatul akhadrin, 2 tanda hijau. Artinya di sini itu dulu aslinya daerahnya itu Deglong, Tatnurwadi, dasar lembah. Sehingga Ibunda Hajar itu mengumumkan dari itu. Mergom, topografinya tempat itu Deglong tuh. Antar bersekitar sampai hari itu pengguni rokok masih diabadikan syariatnya untuk mempercepat jalannya. Maka saat di situ kemudian mengucapkan doa Rabbikfir warham innaka antal azizul akram Rabbikfir warham, yang disunahkan mempercepat jalannya, nambah speednya itu bagi kaum laki-laki saja. Ibu-ibu tidak usah melu-melu banter. Oh, rasa dikocak ikhromi nyaman. Boleh ketemu dengan Marwah kan mandek nanti kok. Sehingga nanti akan ditunggu. Nanti bagi laki-laki memang saat itu disyariatkan, disunahkan untuk mempercepat langkahnya. Walaupun perempuan tidak. Mulai tanda itu sampai sekitar kurang lebih 50 meter lah jaraknya. Kemudian sunahnya lagi sa'i itu bersambung antara ke satu ke dua bersambung, tidak diputus kecuali karena ada udzur tadi. Kemudian jalan kaki bagi yang mampu. Makanya baiknya melaku jinsum melaku walaupun belum yang walau orang merah nanti ya kalau tangari kursi roda nggak mau nggak apa-apa, kita kasih karena memang istimewanya apabila sa'i dikerjakan dengan jalan kaki. Saya tahu belum terkini nggak disuruh jalan betulnya enggak. Yang dorong itu punya kekuatan, kecepatan ini. Pernah saya diminta Pak kalau didampingi kalau umroh ini kalau golek charteran kursi roda. Ini memang cek lah. Kita tawar kursi ditawar ke guru podo 150 real. Harganya begitu. Kalau tawar itu murah aja kan. Sampai sa'i kepundal-pundal. Dan saya katakan ini negara turun dari zaman uangnya tertanggap tidak. Dia tahu itu tidak pilih semua adalah karena pertolongan Allah SWT. Jadi dia tempat itu saya mengikuti. Tapi belum sampai di sofa diberi kesempatan untuk berdoa. Ditanya sudah cukup? Kalau kayak kantor ditinggal. Pengalaman ini sekarang didorong tinggi. Kenapa? Ya, itu belum mesti tak senang tak beli sepatu kan? Ini boleh resik gitu, bersih ya, nggak boleh sandal, nggak boleh dipakai. Kemudian ini dilihatkan Nabi itu dulunya tadinya berjalan kaki, tapi karena berkerumun banyak orang akhirnya belum naik kendaraan itu. Nah yang berhalangan jalan ada tempat khusus jalur tengah itu untuk orang yang pakai kursi roda, itu difasilitasi. Ada yang ojek suruh kami kendaraan. Dan setelah selesai saya di seputaran kayak tumpul saya pernah kenal. Begitu sudah sampai di seputaran baru diambil dengan cukur. Bagi laki-laki itu gundul. Kuping itu bagi wanita hanya memendekkan saja, memotong bagian ujungnya. Jadi apa keutamaan memotong rambut itu? Nabi menggambarkan ketika dilihat itu loh, caranya cukur gimana? Nabi mengajarkan yang nyukur siapa? Ya tukang cukur. Orang yang cukur haji, orang enggak. Dulu ketika haji wada yang berhaji siapa? Nabi minta tukang cukur memanggil orang tukang cukur untuk motong. Orang tukang cukur malah kena kuping gitu.
Maka ya yang profesional aja. Nabi mengundang sumako lalu halak. Nabi berkata kepada para tukang cukurnya itu, diajari khut, ambil yang kanan dulu. Tukang cukur diajari itu Pak, untuk ini baru tengah. Ambil yang kanan, kiri baru kemudian tengah. Itu yang diajarkan Nabi kita caranya. Kemudian apa keutamanya cukur? Nabi mengatakan, adapun kamu mencukur rambutmu itu, maka bagimu setiap rambutmu yang kamu cukur dihitung satu kebaikan dan dihapus satu kesalahan. Jadi dipotong orang lebih Pak. Jadi itu cerita itu rata cocok dari sungai Nabi kita. Nabi kita memotong gundul bagi laki-laki. Rambut itu ganti tiru terjadi. Itu Nabi rela mencukur gundul karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan amma hal tukar ada cukurmu ke rambutmu itu fa innahu laysa min sya'rika sa'ratun tanpa tidak satu pun sehelai rambutmu yang jatuh ke tanah illa kana laka nuran yang jadi cahaya bagimu di hari kiamat. Terus dipotong telung lagi Pak, berak Pak lu. Di hari kiamat digambarkan petang dedet ini udah muat jembatan setan saking sing kaya rambut di belah tujuh kok berat gitu. Maka potong rapi itu di cahaya yang ada menerangi kita pada hari kiamat. Ada pun bagi wanita itu rasa melibatkan tukang cukur, saling memotong ganti dengan cara mengumpulkan semua rambutnya dari satu dalam satu genggaman itu, kemudian dipotong bagian ujungnya sebanyak 3 kali potong cekrek itu, masing-masing potongan seukuran ruas jari. Nah, ini sih mau tapi rasa boleh tukang cukur. Nah, cukur itu bayarnya 15.000. Kalau saat hitung duit itu 15.000. Tapi motong diri cukup di Bukit Marwah itu selesai dipotong, itu dibuang ke tempat sampah dan rampung. Karena tidak ada cukur gundul bagi wanita. Salah misalnya hal itu tidak ada cukur bagi wanita. Artinya cuma cukur itu gundul. Jangan teknologi bahasa kita cukur bahwa diketok enggak. Yang namanya hal itu adalah mencukur habis. Ada pun tidak habis dicukur berarti namanya taksir. Itu ada dua istilah yang kita pahami. Yang namanya cukur berarti gundul. Padahal cukur itu maksud apa? Kewajiban umum. Oleh orang-orang berarti apa rambutnya apa terpisah? Ya itu pentingnya kita. Padahal perintahnya Nabi lita khudul anni manasikum hendaklah engkau mengambil tata cara ibadahmu dari itu. Bapak jadi ngomong pulang untuk ya wes mohon melu sih kan gitu. Nabi kita tuh betul-betul memotong habis rambut beliau. Nah setelah itu rampung umroh itu selesai wes. Soal mabrur wallahu a'lam tergantung amal perbuatan masing. Nanti baru pun bebas memakai pakaian biasa, selesailah rangkaian ibadah umroh. Ada bapak-bapak nanti syukurnya di luar masjid, nanti di sepanjang jalan menuju hotel itu udah banyak tukang cukur. Terus pasrah mohon kalau sebentar hilir enak dan sudah selesai. Sehingga hari-hari setelah itu memperbanyak ibadah di Masjidil Haram dengan berbagai jenis ibadah, mulai tawafnya, sa'inya, baca Qur'annya dan yang lainnya. Itulah bagian nanti yang yang kita jadikan materi misi hari-hari selama kunjungan kita di dua tanah ini. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan, semoga ada kemanfaatan. Nah, sisa waktu di luar umrah itu nanti kita gunakan baik tempat yang istimewa di waktu istilah dan pelaksana adalah untuk mengeksplorasi, untuk menggali lebih banyak kemanfaatan apa yang bisa kita perjuangkan di tanah suci itu melalui rangkaian ibadah-ibadah yang disampaikan. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan, barangkali menjadi bekal untuk persiapan besok pertemuan datang ya, praktek manasik akbar, dan kita akan ketemu bareng dan semoga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa melakukan persiapan sesempurna mungkin
supaya kita layak mendapatkan layanan sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita menjadi tamu. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Maaf. Akhirul kali hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.